Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Nurjana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Wandasari, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu praktek coaching. Nah, saya sebagai observer dan juga di sebelah kanan saya. Halo, saya Saprudi dari SMP 102, jadi coach. Dan di sebelah kiri saya Siti Memunah dari SMP Negeri 1 Pandatangan Tasikmalaya. Iya, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Siti. Siang Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik ya. Nah Bu Siti, untuk hari ini nih, Bu Siti kan akan melakukan coaching sama Pak Saprudin. Betul, ya Bu. Ya. Bagaimana nih, Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Saprudin. Iya. Ini ya Bu, berhubung dengan tugas saya sebagai observer, nah saya ada beberapa hal nih yang akan ditanyakan sama Bu Siti. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Nah kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu? Ya, untuk praktek coaching kemarin, kalau saya jujur ya betul-betul agak grogi ya. Pembicaraan kita ini agak kaku karena mungkin belum terbiasa ya. Iya, jadi belum terbiasa sehingga Ibu merasa grogi dan juga kaku ya Bu. Betul ya. Iya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa mungkin itu ya Bu. Nah, untuk kegiatan kali ini mudah-mudahan coachingnya lancar ya Bu. Iya, amin. Iya. Baik Bu Siti, untuk selanjutnya nih ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Siti, di mana dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Betul. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh ya Bu, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu ya Bu. Ya. Nah kira-kira nih Bu Siti yang masih merasa kurang di bagian ini apa Bu? Ya, setelah saya pikir-pikir ya yang dirasakan kurang oleh dalam coaching saya itu adalah dalam present ya. Iya, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya. Iya, baik. Jadi Bu Siti ini merasa bahwa yang kurangnya itu di bagian present atau kehadiran penuh. Betul, ya Bu, dan juga pertanyaan yang berbobot gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah dari hal ini apakah ada yang perlu dikembangkan nih oleh Bu Siti? Iya Bu. Yang ingin dikembangkan lagi? Iya. Iya. Oh, dan ini Bu yang terakhir ya. Apa nih yang Ibu inginkan dari coaching ini Bu? Yang pastinya setelah melakukan coaching ya, coaching dapat menemukan langkah-langkah atau cara-cara bagaimana mencari solusinya terhadap permasalahan yang dia hadapi. Iya, jadi Ibu ingin mencari solusi dengan apa yang Ibu hadapi ya, dengan permasalahan tersebut. Coaching yang hadapi ya. Jadi setelah melakukan coaching pasti dengan percakapan yang baik, saling berbagi, coaching akan menemukan solusi terbaiknya seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, ya baik Bu. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu Siti. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu dengan Pak Saprudin untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya? Tentunya untuk bagian present atau kehadiran penuh ya Bu, dan juga pertanyaan yang berbobot. Ataukah nantinya justru meningkat dengan nantinya itu akan terlihat biasa saja gitu ya Bu. Nah silahkan ya Bu untuk dilanjut coachingnya dengan Pak Saprudin. Baik Ibu. Iya, terima kasih ya Bu, dan semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan baik. Iya.
Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam, Bu Siti. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar tadi di sekolah Bapak telah dilakukan observasi kelas ya dan Iya, sama pengawas. menghadirkan pengawas dari Dinas Pendidikan. Bagaimana nih ceritanya? Apakah baik-baik saja atau bagaimana, ada kendala? Ceritanya saya meminta waktunya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak, apa yang akan Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah Oh, begitu. yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa memberatkan kita, saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oh begitu. Pak, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tadi? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar cara tersebut dan materi yang saya ajarkan seperti sudah saya kuasai gitu. Karena itu ya. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa bebas, Pak, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagian implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa tadi? Saya menggunakan sumber belajar dari YouTube, terus juga artikel-artikel ilmiah, Bu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks menghambat eksplorasi kepada murid atau bagaimana? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasikan materi pembelajaran. Oh begitu, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber pelajaran. Semakin banyak yang kita pakai sumber belajar, maka pembelajaran kita akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan segala salah paham yang berkepanjangan. Bagus ya, bagus sekali ya. Rencana apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks. Terus juga ada video dari YouTube dengan tujuan supaya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Jadi siswa itu merdeka memilih materi-materi yang saya sajikan. Memilih sumber belajar sumber yang belajar. dia pahami. Iya. Betul ya. Bagus Bapak ya. Apa rencana, mudah-mudahan rencana Bapak berhasil. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan beragam sumber belajar pada murid saya. Jadi mereka bermilih. Maka sekarang kurikulum merdeka. Wah, bagus sekali Pak, itu rencana Bapak. Saya sangat mendukung ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar seperti Bapak yang tadi ya yang sebutkan. Jadi setelah ini bagaimana perasaan Bapak saat ini? Terima kasih Bu Siti atas waktunya untuk sharing. Sekarang saya jadi senang, lega, terus juga bisa meluapkan permasalahan saya, ada solusinya atas permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan kepada murid-murid kita ya Bu. Karena
sekarang adalah pendidikan yang berfokus pada peserta didik. Baik Bapak, mudah-mudahan langkah ke depan kita akan semakin baik ya dengan adanya kita berbagi, sharing terhadap permasalahan, dan kita akan semakin bisa mencari solusinya bagaimana penerapannya. Iya, terima kasih Bu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Bu Siti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Saprudin. Iya Ibu. Iya. Sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikatornya Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, baik Bu. Nah, saya sebagai observer, coaching yang dilakukan oleh Bu Siti, sebagaimana tadi saya telah amati nih ya Bu dengan Pak Saprudin, bahwa Ibu melakukan coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga Pak Saprudin itu menemukan permasalahannya. Dan ini juga terakhir ya Bu, ada pertanyaan buat Ibu. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Yang jelas mungkin yang kami lakukan akan terus memahami lagi proses Tirta dengan melakukan coaching lebih baik lagi, dan terus berlatih insya Allah. Iya. Jadi kita semangat ya Bu dengan berlatih. Insya Allah coaching yang kita laksanakan itu sudah sesuai ya Bu, terutama dengan alur Tirtanya itu. Iya, baiklah Bu Siti, demikian observasi saya kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya ya Bu Siti. Terima kasih.